tujuan kami ke Jawa ini, tujuan kami mau naik ke Gunung Lawu itu, kami ini mau ada keperluan sendirilah. Makanya itu kami bawa ayam ini dari Lampung untuk disembelih di atas sana. Nah, di dalam kondisi tidur itulah Dika ini ketemu satu orang. Orang ini jalan, beliau ini pakai baju putih, pakai sarung putih, dan pakai ikat kepala warna putih. Kumisnya putih agak tipis. Dia datang dantengin Dika. "Le, iki titip bu ibu ya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembar Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dika. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembar Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dika. Jadi Dika ini tinggal di Sragen, Jawa Tengah. Dan ketika masa-masa kuliah itu, Dika ini kuliahnya di Semarang, Jawa Tengah. Nah, waktu itu ketika di Semarang, Dika ini kenal dengan satu orang temannya yang bisa dikatakan sahabatnya Dika lah. Nah, sahabatnya Dika ini namanya Ragil. Dia tinggal di daerah Blora. Dan ketika di Semarang itu, Dika dan Ragil ini punya satu hobi yang sama, yaitu hobi naik gunung. Jadi pada saat Dika kuliah di Semarang di sekitaran tahun 2014, Dika dan Ragil ini sering naik gunung. Sampai pada akhirnya di sekitaran tahun 2017 ketika mereka sudah nggak lagi kuliah, mereka ini tinggal di kotanya masing-masing. Dika tinggal di Sragen dan Ragil tinggal di Blora. Nah, ada satu saat waktu itu Ragil ini tiba-tiba menghubungi Dika. Jadi Dika ini diajak Ragil untuk naik gunung waktu itu. Dan awalnya Dika ini juga bingung juga loh, kok tiba-tiba Ragil ini ngajak naik gunung. Padahal sebelum-sebelumnya hampir 6 bulan mereka ini nggak naik gunung. Nah, Dika sendiri juga mengakui sudah 6 bulan, jadi sudah setengah tahun lebih Dika ini nggak naik gunung. Tapi tiba-tiba waktu itu Ragil ini ngajak naik gunung. Nah, Dika pun tanya ke Ragil, memangnya mau naik gunung kemana, Gil? Ragil pun bilang, kita mau naik ke Gunung Lawu. Nah, 2 tahun yang lalu itu memang Ragil dan Dika ini memang sudah pernah naik ke Gunung Lawu. Jadi waktu itu Dika ini tanya ke Ragil, kenapa kok harus ke Gunung Lawu lagi? Apa nggak nyoba di daerah Argopuro atau Keraung? Kan kita belum pernah ke sana. Nah, Ragil pun bilang, ini gini Dik, ada 2 orang temanku dari Lampung yang sengaja datang ke Jawa ini untuk naik ke Gunung Lawu. Jadi mereka berdua ini pengen naik ke Gunung Lawu. Namanya Edi dan Bambang. Nah, pada waktu itu Dika nggak tahu kenapa dia bilang ke Ragil, ya sudah Gil, keputusannya aku baru bisa ngasih besok ya, nggak bisa tak kasih keputusan sekarang. Nah, Dika pun kemudian istirahat di rumah. Jadi infonya adalah Dika ini punya seorang ibu yang lagi sakit kondisinya. Tapi ibunya ini masih beraktivitas seperti biasa. Masih bisa masak, masih bisa jalan-jalan. Tapi ibunya ini punya penyakit gula. Nah, Dika tahu hal itu. Jadi Dika ini kalau mau pergi dari rumah
ataupun kalau dia mau naik gunung, dia selalu kepikiran ibunya itu. Padahal kalaupun Dika ini izin ke ibunya, pasti ibunya ini ngizini. Tapi Dika pun nggak enak juga sama ibunya, dia ngerasa bahwa ibunya ini dalam posisi sakit. Nah, malam itu Dika ini pun coba izin ke ibunya. Bu, Dika ini diajak Ragil mau naik gunung ke Gunung Lawu. Nah, ibunya terus bilang, yo naik tole, nak apa-apa, wong sudah janji kok. Jadi pada waktu itu ibunya bilang ke Dika, wis nak apa-apa kamu naik gunung, toh juga sudah lama nggak ketemu Ragil itu. Ibunya pun juga tahu bahwa Ragil ini sahabatnya Dika. Akhirnya keesokan harinya pun Dika ini ngabari ke Ragil, oke Gil, insya Allah aku ikut karena ibuku sudah menyetujui, sudah mengizinkan. Ya sudah kalau gitu, kalau memang seperti itu tak hubungi teman-temanku yang di Lampung. Jadi kalau memang nggak ada halangan, seminggu lagi mereka ini datang dan nanti kita ketemuan langsung ke pos perizinan aja, Dik. Ya sudah, mereka pun janjian pada satu tanggal mereka ketemu di satu pos perizinan, langsung menuju ke pos perizinan Lawu di Cemorosewu. Nah, pada hari itu Dika ini berangkat naik bis menuju ke pos perizinan Gunung Lawu itu. Dalam perjalanan itu Dika ini sempat berpikir, kok kenapa ya ada ketertarikan untuk naik ke Gunung Lawu lagi, padahal sebelum-sebelumnya Dika ini pengen untuk naik ke Gunung Argopuro atau ke Gunung Raung. Nah, yang dipikirkan oleh Dika, seminggu sebelum ajakan Ragil itu Dika ini sebenarnya pengen untuk naik ke Gunung Lawu, tapi Dika sendiri berpikir banyak kegiatan yang harus dikerjakan di Seragen itu, karena Dika ini punya satu usaha sendiri, dia punya usaha sablon, kaos, dan lain sebagainya. Jadi ketika Dika ini pengen naik gunung, Dika ini masih kepikiran pekerjaannya, jadi masih agak ragu-ragu juga untuk ninggalin pekerjaannya. Nah, ketika Ragil ini ngajak naik gunung, Dika pun mulai semakin menumbuhkan niatnya untuk naik gunung ke Gunung Lawu itu. Nah, ketika ada di bis itu, Dika ini sempat berpikir, ini kenapa ya? Ada apa? Di Lawu ini ada apa? Kok ada kayak ada tarikan sendiri gitu loh. Begitu sampai di pos perizinan di Cemorosewu itu, sekitar jam 10 pagi, Dika ini nunggu rombongan Ragil dan dua temennya itu. Ditunggu hampir 2 jam, nggak juga datang. Akhirnya Dika ini mampir di satu warung, di situ Dika makan sambil nunggu Ragil dan teman-teman ini. Nah, sekitar jam setengah 2 siang, barulah kelihatan si Ragil ini sama 2 orang temennya. Mereka pun saling menyapa dan langsung Ragil dan teman-temannya ini duduk di meja makan itu. Mereka memperkenalkan diri, namanya Edi dan Bambang. Nah, yang waktu itu Dika lihat ada pemandangan aneh. Satu temennya ini bawa tas ayam. Jadi ada ayam yang ditaruh di tas atau namanya kiso ayam. Ayam ini berwarna hitam. Nah, awalnya Dika ini berpikir, oh mungkin ini oleh-oleh dari Lampung untuk Ragil. Jadi Dika nggak menanyakan hal itu lebih dalam. Mereka pun makan sambil ngobrol-ngobrol. Setelah makan, mereka ngopi-ngopi santai sambil ngobrol-ngobrol sebentar, karena mereka ini berniat untuk memulai pendakian sekitar jam 4 atau setengah 5 sore. Nah, dalam obrolan inilah salah satu temannya Ragil yang dari Lampung itu, yang namanya Bambang ini, mulai cerita. Gini loh Mas Dika, mungkin Mas Ragil ini belum cerita. Jadi tujuan kami ke Jawa ini, tujuan kami mau naik ke Gunung Lawu itu, kami ini mau ada keperluan sendirilah. Makanya itu kami bawa ayam ini dari Lampung untuk disembelih di atas sana. Lah, Dika pun agak heran, loh buat apa ya Mas? Karena Dika ini sebelum-sebelumnya nggak tahu menau bahwa ada ritual semacam itu di gunung. Jadi Dika ini baru tahu hari itu dari salah satu teman Ragil ini bahwa dia ini mau melakukan satu ritual di gunung itu. Ayam ini mau disembelih di atas sana, dia ini punya satu keinginan. Nah, pada saat itu Dika ini tanya lagi, loh memangnya ada keinginan apa Mas? Lah, jadi saya itu di Lampung ini punya usaha percetakan yang cukup besar. 3 tahun yang lalu itu saya pernah naik ke Gunung Lawu ini, dan saya itu punya satu permintaan supaya usaha percetakan saya ini lancar. Dan ternyata lancar Mas. Nah, ini saya mau buka cabang lagi yang letaknya nggak jauh dari situ. Makanya dari situ
tujuan saya ke sini ini saya mau minta lagi supaya keinginan saya ini terkabul. Nah, dalam hati Dika waktu itu sempat berpikir, ini orang kok aneh banget. Kalau memang kepingin sesuatu, kenapa nggak minta langsung ke Tuhannya atau nggak minta langsung ke Allah? Kenapa harus jauh-jauh menuju ke Gunung Lawu? Kenapa kok harus ribet itu untuk mengabulkan atau untuk melancarkan satu permintaan? Nah, dalam hati Dika itu seperti itu, tapi nggak diungkapkan ke salah satu temannya ini. Nah, karena Ragil yang hari itu ini juga baru tahu ternyata tujuan dua orang temannya dari Lampung ini untuk itu. Nah, Ragil itu sudah kelihatan sekali wajahnya agak nggak enak. Jadi dia ngelihat Dika itu agak nggak enak. Dan setelah makan itu mereka pun naik. Nah, ketika mereka selesai mendaftar, dua orang temannya ini, si Edi dan Bambang ini, izin untuk menuju ke toilet sebentar sebelum mereka melakukan pendakian. Lah pada saat inilah Ragil ini bilang ke Dika, "Dik, sepurane loh Dik, aku minta maaf loh Dik, aku nggak tahu kalau dua temanku itu ternyata mau melakukan ritual itu." "Loh, masa kamu nggak tahu, Gil? Masa mereka nggak bilang dari awal kalau mereka itu mau melakukan ritual ini di Gunung Lawu?" "Serius, demi Allah aku nggak tahu Dik, demi Allah aku nggak tahu. Karena aku sendiri ini ketemu mereka janjian di terminal di bawah. Baru ketika itu naik ke sini terus ketemu kamu. Sebelum-sebelumnya itu nggak ada obrolan seperti ini. Baru di warung itu mereka ngomong ke kamu kalau mau melakukan ritual, aku juga baru tahu itu. Sebelum-sebelumnya aku nggak tahu." Nah, Dika ini sempat menenangkan Ragil, "Ya sudah Ragil, nggak usah jadikan masalah. Toh itu juga urusan mereka. Aku di sini niatnya naik gunung, ngantarkan teman-temanmu supaya tahu jalannya dan kembali pulang dengan selamat. Jadi tugasku cuman itu. Kalau urusan mereka mau melakukan ritual dan lain sebagainya, ya aku nggak ikut-ikut. Aku tetap nggak ikut-ikut, nggak ikut campur urusan mereka." Nah, nggak lama kemudian Edi dan Bambang ini kembali, mereka pun bersiap untuk naik. Setelah berdoa, mereka pun naik, dan ayam ini dibawa oleh si Bambang tadi, dibawa dengan santainya. Mereka berdua ini bawa karier. Dan ketika sampai di pos 3, singkat cerita mereka sampai di pos 3, itu hari sudah mulai gelap. Mereka duduk-duduk di sana. Si Bambang dan Edi ini lagi ngobrolkan sesuatu, dan waktu itu Ragil juga menghampiri. Jadi Dika itu sendirian sambil ngerokok dan menikmati suasana waktu itu. Nah, ada keinginan dari Dika ini untuk mendirikan tenda di pos 3 itu. Karena melihat suasana sudah mulai malam, Dika ini pengennya istirahat di sana. Tapi dari obrolan Edi dan Bambang, sepertinya mereka ini pengen melanjutkan naik. Nah, nggak lama kemudian, Dika ini dengar ada suara langkah kaki, kayak orang itu berlari kecil. Nah, ternyata Dika itu melihat ada bapak-bapak. Beliau itu pakai ikat kepala dan hanya pakai sarung yang kumal. Jadi beliau ini menghampiri Dika dan langsung bilang, "Mas Dika, ngapunten nuwun sewu. Mas Dika diperintahkan Eyang untuk nginep di sini. Nggak boleh lanjut jalan, Mas." Lah, Dika pun ngelihat orang ini juga agak aneh. Orang ini muncul dari mana, tiba-tiba datang terus ngomong seperti itu. "Oh iya Pak." Nah, setelah Dika ini menjawab pernyataan dari bapak-bapak ini pun langsung kayak lari kecil dan menghilang dari arah hutan. Dari situ Dika ini juga bingung dan ngelihat ketiga orang temannya. Nah, 3 orang temannya, Edi, Bambang, dan Ragil itu ngobrol seperti biasa. Seolah-olah mereka bertiga ini nggak ngelihat kedatangan dari bapak-bapak itu. Nah, Dika itu manggil Ragil, "Gil, Ragil." Ragil pun noleh. "Sini sebentar, Gil." Ragil pun menghampiri Dika. "Kamu lihat nggak tadi ada bapak-bapak kesini yang ngomong sama aku?" "Bapak-bapak yang mana? Wong kamu tadi di sini ngerokok santai. Aku nggak dengar apa-apa kok. Tadi loh Gil, orangnya lari-lari kecil terus datengin aku ngomong sesuatu." Enggak denger." Nah, dari situlah Dika ini merasa, wah ini mulai ada yang aneh nih. Karena Dika itu ngelihat persis wujud sosok bapak-bapak ini kayak orang biasa. Beliau ini pakai ikat kepala, pakai sarung kumal, datang terus ngomong seperti itu. Akhirnya Dika ini coba menyimpulkan sendiri. Kalau memang bapak-bapak ini ngasih petunjuk dari siapa, entah siapa itu, oke lah, Dika coba menuruti kemauan dari bapak-bapak ini. Siapa tahu ini adalah satu petunjuk. Dika pun bilang ke Edi, Bambang, dan juga Ragil, "Ya sudah, kalau gitu kita ngecamp di sini aja dulu.
Nah, awalnya Edi dan Bambang itu agak males juga. Loh, kok ngekam di sini, Mas? Iya, karena suasananya sudah malam. Jadi Dika nggak cerita kalau didatengin sosok bapak-bapak itu. Ini kan sudah malam, Mas. Lebih baik kita ngecamp di sini. Besok pagi-pagi banget kita lanjutkan jalan. Besok pagi, mungkin siang kita sudah sampai di puncak. Ya sudahlah kalau gitu. Nah, Edi Bambang ini nuruti kata-katanya Dika. Dan ternyata yang tadinya Bambang dan Edi ini bawa tas keril besar-besar, itu isinya nggak ada satupun tenda. Jadi ternyata mereka berdua ini nggak bawa tenda. Untungnya Ragil dan Dika ini sudah persiapan bawa tenda. Jadi mereka bisa tidur di tenda Dika dan juga tendanya Ragil. Nah, mereka sendiri, Dika sendiri nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Nah, malam itu ketika mereka ini mulai tidur, Dika ini masih belum tidur. Dan ternyata di tenda sebelah, Ragil ini juga belum tidur karena masih kelihatan atau kedengeran suara batuknya Ragil. Nah, Dika pun tanya, Gil, belum tidur? Belum, Dik. Ayo keluar yuk. Mereka pun keluar dari tenda, dan mereka ngerokok dan ngobrol-ngobrol. Nah, obrolan-obrolan ini seputar hal-hal yang enteng-enteng, nggak terlalu berat pembicaraan waktu itu. Nggak lama kemudian Ragil ini bilang ke Dika kalau ngantuk. Aku ngantuk, Dik, aku mau tidur dulu ya. Ya sudah, tidur aja. Mereka pun masuk, si Ragil ini masuk. Sementara Dika ini masih ada di depan tenda. Dika ini santai. Dika itu merasa kok belum ngantuk. Padahal ketika ada di rumah, sekitar jam 9, jam 10, Dika ini sudah mulai ngerasa ngantuk. Tapi waktu itu dilihat sudah jam 10 malam, Dika ini nggak kerasa ngantuk sama sekali. Jadi Dika masih ngerokok santai sambil melihat pemandangan depan yang gelap itu. Gak lama kemudian, Dika ini dengar ada suara langkah kaki kuda. Lama-kelamaan, suara kuda ini semakin naik ke atas. Nah, semakin Dika ini ngelihat, ditunggulah suara kuda ini. Kok semakin dekat, tapi tiba-tiba berhenti. Gak lama kemudian jalan lagi ke depan. Semakin dekat, Dika ini ngelihat ada satu orang yang naik kuda. Dan orang yang naik kuda ini nggak ada kepalanya. Jadi lewat seperti biasa, persis di depan Dika. Dan pada waktu sosok yang naik kuda tanpa kepala ini lewat di depan Dika, Dika itu biasa, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa kaget. Jadi Dika itu memperhatikan persis ada sosok tanpa kepala yang naik kuda, persis lewat di depan mereka. Dan sosok ini langsung pergi menuju ke atas. Nah, setelah kejadian itulah, Dika ini langsung memutuskan untuk tidur. Dia masuk dalam tenda dan Dika pun tidur. Dan pada waktu itu Dika ini belum cerita hal itu ke teman-temannya. Pagi harinya, mereka mulai masak seperti biasa dan melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan pagi itu dilewati lancar dan cuaca ini juga cerah. Sesampainya mereka di puncak, si Edi dan Bambang ini sempat bilang ke Dika. Jadi ketika mereka sudah turun dari puncak, Edi dan Bambang ini izin ke Dika, Mas, tak tinggal dulu sebentar ya, aku mau motong ayam ini. Oh iya, kalau gitu nanti kita ketemu di sini lagi ya. Iya Mas, oke Mas. Lalu dilihat Edi dan Bambang ini semakin lama semakin menjauh dan kemudian nggak terlihat dari pandangan Dika. Pada saat itulah Dika dan Ragil ini ngobrol-ngobrol lagi. Gil, memangnya mereka itu dari keluarga yang mampu atau gimana? Nah, Ragil cerita, ya memang orang tuanya Bambang ini orang tua yang dari dulu memang kaya. Orang tuanya seorang bisnismen. Lah aku sendiri nggak tahu, Dik, kenapa kok Bambang itu tiba-tiba punya kelakuan yang aneh seperti ini. Padahal dulu-dulunya yang aku kenal, ketika dulu di zaman SMA, si Bambang ini orangnya biasa-biasa aja. Bahkan nggak percaya dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, jadi Ragil ini dulunya memang pada saat SMA, Ragil ini sekolah di Lampung ikut bersama neneknya. Dari situlah Ragil ini kenal Bambang dan Ragil tahu persis gimana Bambang itu dulunya. Nah, pada saat Ragil ini cerita ke Dika, Ragil ini juga heran, kenapa kok temanku satu itu berubah jadi orang yang seperti ini. Tapi ya sudahlah, wong juga lama nggak ketemu, bisa jadi dia ngikuti satu aliran atau apa, ya nggak tahu lah. Ya sudah lah Gil, biarin aja Gil, toh itu pertanggungjawabannya sama mereka sendiri. Nah, Dika ini cerita sekali lagi, tapi Gil, yang aku nggak habis pikir itu, kalau memang dia ini punya satu permintaan, kenapa kok nggak minta langsung sama Allah? Kenapa nggak minta
langsung sama Tuhan. Kenapa kok harus jauh-jauh datang menuju ke Lawu ini, terus naik, terus harus motong ayam di sini? Kan jadi ribet gitu. Tapi ya sudahlah, namanya juga orang dengan pemikirannya sendiri, ya sudahlah. Nah, setelah dari situ, nggak lama kemudian 1 jam itu Edi dan Bambang ini balik. Edi dan Bambang ini balik dan bilang ke Dika, sudah Mas, sudah selesai, terima kasih ya Mas, ini proses ritualnya sudah selesai dan kita bisa turun. Nah, ini saya sih nggak buru-buru, kalau memang kita mau bermalam lagi ya nggak apa-apa, karena kan Mas Dika sendiri belum menikmati jalan-jalan di Gunung Lawu ini. Nah, Dika ini bilang ke Ragil, gimana Gil, kita semalam lagi atau gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, akhirnya mereka pun sepakat untuk 1 malam lagi tinggal di Gunung Lawu sana. Tapi pada waktu itu mereka hanya mendirikan 1 tenda, nggak mendirikan 2 tenda seperti malam sebelumnya. Nah, malam itu ketika mereka lagi santai, 3 orang temannya ini, Bambang, Edi, dan juga Ragil itu bilang ke Dika, mereka ini semua merasakan ngantuk yang luar biasa. Tapi yang bikin Dika itu aneh, kok aku nggak ngerasa ngantuk, teman-temanku ini kok jam segini sudah ngantuk, sudah mau tidur, padahal itu masih jam 8 malam. Akhirnya Dika bilang, ya sudahlah, kalian istirahat dulu aja, aku masih mau nyantai di sini. Dika pun duduk-duduk di situ. Nah, pada saat Dika ini duduk-duduk di sana, suasana ini sepi. Jadi suasana malam itu sepi, padahal masih jam 8, jam setengah 9 malam. Nah, pada saat Dika ini santai-santai, Dika itu ngantuk, dia merasakan ngantuk juga. Jadi sempat ketiduran sebentar, karena Dika ini masih pengen ngerokok, jadi Dika sempat ngerokok. Nah, sambil ngerokok itu, rokok masih ada di genggamannya, Dika itu merasakan ngantuk. Udahlah, habis ini tak tidur aku. Nah, pada waktu itu Dika ini nggak sadar bahwa dia ini sudah tertidur. Padahal rokok ini masih menyala. Nah, di dalam kondisi tidur itulah Dika ini ketemu 1 orang. Orang ini jalan, beliau ini pakai baju putih, pakai sarung putih, dan pakai ikat kepala warna putih. Kumisnya putih agak tipis. Dia datang dantengin Dika. Le, iki titip nggo ibu ya, kayak obat. Nah, Dika pun ngelihat sosok ini. Oh, nggih Pak, bapak ini sinten, bapak ini siapa? Ya wis lah, wong mosok sama eyangnya sendiri ndak tahu. Loh, oh nggih eyang. Dika akhirnya pun memanggil bapak-bapak ini dengan panggilan eyang. Padahal Dika ini ndak tahu sosok ini siapa. Yang diperhatikan Dika, beliau ini wangi, baunya wangi, pakai baju putih, pakai sarung putih, dan pakai ikat kepala warna putih, menyerahkan 5 lembar daun. Waktu itu Dika ndak tahu daun itu apa, diterima oleh Dika, dan sosok bapak-bapak ini yang dipanggil eyang oleh Dika menyebutkan bahwa ini obat untuk ibumu, jadi nanti direbus dari rumah, diminumkan ke ibumu. Nah, selesai beliau bilang seperti itu, Dika ini merasakan tangannya itu panas dari abu rokok itu. Nah, ketika Dika ini merasakan panas abu rokok, Dika ini pun kaget, dan begitu matanya kebuka, sosok yang dilihat tadi ini sudah nggak ada. Tapi di tangan kiri Dika itu, dia ini megang 5 lembar daun. Begitu dilihat, loh, ini kok ada daun yang tak pegang. Berarti ini memang benar-benar ada sosok bapak-bapak itu. Nah, bapak-bapak ini siapa? Nah, Dika ini terus bertanya-tanya. Karena selama ini Dika ini nggak tahu nasabnya dari mana, dia ini keturunan siapa. Dika nggak tahu hal itu. Tapi kenapa sosok bapak-bapak ini, dia bilang kalau kamu itu sama eyangmu sendiri kok nggak tahu. Lah, diterimalah daun itu. Dihitung ada 5 lembar. Daun ini menurut Dika, daunnya ini berbentuk seperti daun salam. Tapi Dika ini nggak tahu persis ini daun apa. Yang jelas pesan dari sosok ini tadi, beliau berpesan ini untuk ibumu, untuk obat ibumu, direbus, airnya nanti kamu minumkan ke ibu. Ya sudah, dipeganglah daun itu. Dika pun mematikan rokoknya dan Dika memutuskan untuk tidur. Dia masuk ke dalam. Pagi harinya dilihat daun ini masih ada, dan daun ini masih hijau, masih segar. Disimpan oleh Dika, dimasukkan dalam tas kresek dan dimasukkan dalam tas. Nah, dalam perjalanan pulang itu Dika ini nggak ngomong satu apapun. Sesampainya di warung makan yang ada di pos perizinan itu, mulailah ada cerita-cerita yang beredar. Jadi Bambang ini mulai cerita, Mas Dika,
Saya itu terima kasih banyak loh sama Mas Dika. Jujur ya Mas Dika, pas kita itu bermalam di pos 3, saya itu didatengin orang. Loh, orangnya gimana Mas? Orangnya itu pakai baju putih, pakai sarung putih, pakai ikat kepala putih. Beliau itu duduk sambil ngerokok, dan beliau itu nggak memandang saya. Nah, jadi pengakuan dari Bambang ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Waktu itu Bambang ini cerita ke Dika. Jadi sosok orang yang pakai baju putih, pakai sarung putih itu bilang, "Le, iku putuku. Ya, iku putuku, tolong jogohen. Ojo sampai diloroi hatine, yo." Nah, hal itulah yang disampaikan oleh Bambang ke Dika. Makanya dari setelah bertemu dengan sosok bapak-bapak ini, Bambang itu berpikir, ini aku naik gunung bukan dengan orang sembarangan. Dia ini keturunan orang ternama. Nggak tahu itu siapa, yang jelas sosok ini yang datengin Bambang, dia bilang untuk titip cucunya itu. Cerita-cerita itu kemudian diceritakan di warung makan itu, dan akhirnya Dika ini mulai kebuka. Dika ini mulai flashback lagi. 4 tahun yang lalu, ketika Dika ini berkunjung ke salah satu orang rumah temannya, ada kakeknya yang keluar. Kakeknya ini bisa dikatakan orang pinter. Nah, kakek dari temannya Dika itu sempat bilang ke Dika, "Le, kowe mrene le, dilihatlah." Tangan Dika ini dilihat oleh kakek-kakek ini. Selesai dilihat, kakek ini bilang ke Dika, "Kowe iku ono keturunan teko empu zaman kerajaan Mojopahit." Nah, pada saat itu Dika ini agak nggak percaya, karena sebelum-sebelumnya orang tua Dika ini nggak pernah membuka hal ini sedikit pun. Jadi Dika nggak tahu dia keturunan siapa, tapi keterangan dari kakek itu 4 tahun yang lalu, sebelum Dika ini bertemu dengan sosok orang yang berpakai baju putih itu, Dika ini dikasih tahu oleh kakek-kakek tersebut bahwa Dika ini adalah keturunan dari seorang empu di era kerajaan Majapahit. Dan empu ini adalah santri dari Sunan Kalijogo. Nah, mulailah Dika itu mengingat kembali masa-masa itu, apa benar, apa iya sosok yang bertemu dengan Dika ini adalah sosok empu itu. Nah, ketika Dika ini selesai naik gunung, mereka pun berpisah dengan teman-temannya. Dika pun pulang kembali ke rumah, dan Dika ini buka bingkisan yang dibawa oleh Dika dari Gunung Lawu, dan daun itu ternyata masih segar, masih terlihat, diserahkan ke ibunya. "Bu, ini untuk obatnya ibu, direbus, nanti air rebusannya diminum." Nah, ibunya Dika ini bilang, "Iki godong opo le? Ini daun apa?" Nggak tahu Dika ini dapat dari seseorang. Seseorang di mana? Di Gunung Lawu, Bu. Ceritalah Dika waktu itu. Jadi sosok ini, beliau itu pakai baju putih, pakai sarung putih, pakai ikat kepala putih. Loh, katanya ini eyangnya Dika loh, Bu. Lah, Dika ya nggak percaya, wong ibu bapak nggak pernah cerita kalau Dika ini punya keturunan dari kerajaan-kerajaan. Nah, dari situlah ibunya ini diam memandangi wajahnya Dika. Ya sudah, ini biar ibu rebus. Siapa tahu nanti insya Allah, atas izin Allah, ini jadi obatnya ibu, biar ibu nggak sakit gula lagi. Direbuslah. Daun-daun itu direbus, dan pada saat itu, ibunya Dika ini ngajak ke depan, manggil bapaknya, "Pak, ini loh Dika mau cerita." Bapaknya pun keluar. "Cerita apa le?" Dika pun cerita lagi, "Itu loh Pak, Dika itu ketemu sosok, ada bapak-bapak. Beliau itu pakai baju putih, pakai sarung putih, pakai ikat kepala putih. Waktu itu awal ini Dika itu manggil beliau dengan sebutan bapak. Tapi kok sosok ini bilang kayak gini ya Pak, kamu itu kok sama eyangmu sendiri nggak tahu, ya manggil eyang." Akhirnya Dika itu manggil eyang. Nah, ini saya mau tanya ke bapak. Bapak itu kan nggak pernah cerita Dika ini keturunan dari siapa, bapak itu keturunan dari siapa. Nah, bapaknya diam. Beliaunya seperti apa le? Ya itu tadi Pak, pakai baju putih, pakai sarung putih, ikat kepala putih. Ya jadi gini, bapak itu nggak mau cerita karena bapak itu nggak terlalu menganggap bapak itu keturunan siapa, itu nggak terlalu penting buat bapak. Yang penting keturunan bapak dan bapak sendiri ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
Kalau kamu mau tanya kita keturunan siapa, ya Bapak jawab, kita ini keturunan dari satu empu yang namanya Empu Supo. Jadi beliau itu benar, kayak kamu ceritakan barusan itu, beliau ini bisa dikatakan santrinya Sunan Kalijogo. Pernah buat satu keris untuk Sunan Kalijogo yang terkenal itu loh, namanya Kiai Sangkelat itu loh. Nah, keris itulah yang diserahkan ke Sunan Kalijogo. Nah, katanya eyang-eyangnya Bapak itu ya, Bapak itu keturunan dari Empu Supo itu tadi. Nah, makanya Bapak itu nggak cerita ke kamu karena Bapak itu nggak terlalu menganggap penting keturunan-keturunan itu loh. Yang penting kamu ini bermanfaat untuk lingkungan sekitarmu. Buat apa kamu dapat keturunan dari orang-orang yang besar sekalipun kalau kamu nggak bermanfaat bagi lingkunganmu, nggak bermanfaat bagi agama dan juga bangsamu. Nah, setelah perbincangan dengan ayah dan ibunya itu, Dika pun menjadi semangat, dia mencari lagi. Dika sendiri ini nggak pernah tertarik dengan hal-hal sejarah, dia nggak pernah tahu tentang siapa itu empu ini tugasnya apa. Dika ini nggak tahu betul tentang hal itu. Dari situlah dia mulai tanya-tanya tentang sejarah kerajaan Majapahit itu seperti apa. Dan dari situlah Dika ini mulai tahu, oh empu itu ternyata seperti ini. Dan Empu Supo itu memang benar-benar ada. Dan karya yang terkenal dari Empu Supo itu ada Kiai Sangkelat, ada Kiai Nogososro, ada Kiai Carubuk. Nah, penamaan Kiai ini adalah penamaan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat Jawa pada satu orang atau benda yang disakralkan. Ada gamelan yang dikasih nama Kiai, ada keris yang diberi nama Kiai, juga orang yang disakralkan yang punya ilmu agama juga dipanggil dengan sebutan Kiai. Jadi dari situlah Dika ini semakin paham dan semakin tertarik dengan hal-hal sejarah. Nah, pendakian Dika ke Gunung Lawu itulah yang membuka mata Dika, yang membuat Dika ini jadi paham bahwa dia ini adalah keturunan dari seorang empu di era kerajaan Majapahit yang waktu itu mengabdi ke Sunan Kalijogo dan sempat membuatkan keris untuk Sunan Kalijogo waktu itu. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Dika kepada Kembar Sunyi, dan kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan dari kisah Dika ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.